Guys, mulai nih. Ya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Najol Diara Tiksa, lalu ada Muhammad Fahrul Zuhdi, Muhammad Devin Rahadi, dan Oksa Bayu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek aplikasi mobile yang kami buat dengan judul Hydra Check. Nah, Hydra Check adalah aplikasi Android yang dapat membantu pengguna mengecek kondisi hidrasi tubuh mereka melalui serangkaian pertanyaan sederhana. Seperti yang kita tahu, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Namun dalam aktivitas sehari-hari, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya mengalami dehidrasi. Bahkan dalam tingkat ringan maupun sedang, dehidrasi dapat mempengaruhi konsentrasi, kesehatan fisik, dan produktivitas. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak mengecek kondisi hidrasi mereka secara rutin. Karena itu, kami membuat Hydra Check ini sebagai sebuah aplikasi yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami untuk membantu pengguna mengetahui kondisi hidrasi tubuh kapan saja. Nah, aplikasi Hydra Check yang kami buat ini dibuat menggunakan Android Studio, lalu Kotlin sebagai bahasa pemrograman, XML untuk desain tampilan, Recycler View untuk menampilkan daftar riwayat, dan Shared Preference untuk menyimpan data lokal, dan beberapa komponen Android seperti Score View, Constraint Layout, dan Button Navigation sebagai pendukung pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi kami ini yang akan dijelaskan oleh Muhammad Devin Rahadi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, seperti yang bisa dilihat pada tangkapan layar ini, bahwa terdapat yang namanya halaman utama. Halaman utama atau bisa kita sebut sebagai halaman berandan. Nanti ketika aplikasi HydraCheck ini dibuka, pengguna akan melihat eh, halaman utama yang berisi nama aplikasinya, ada sebuah ikon tetes air yang mempresentasikan tentang hidrasi pada tubuh. Lalu ada sedikit deskripsi singkat dan tombol mulai untuk melakukan sebuah pemeriksaan. Nah, di bagian bawahnya itu ada tiga navigasi ya. Tiga navigasi activity untuk pergi ke berbagai activity, misalnya activity utama, yaitu beranda utama, riwayat, maupun info. Lalu ketika langkah kerja aplikasi itu dimulai ketika seorang user itu menekan tombol mulai pemeriksaan. Nah, ketika user menekan tombol mulai pemeriksaan, maka akan disajikan sebuah halaman kuesioner. Nah, di halaman ini nanti pengguna akan diminta menjawab beberapa kuesioner yang telah kami sediakan. Nah, kuesioner yang kami buat itu terdiri dari 8 pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Kuesioner ini berisi tentang kaitannya dengan tanda-tanda dehidrasi seperti bagaimana frekuensi hausnya atau mungkin bagaimana kondisi ketika eh, mulut itu kering atau tidak, warna urinnya bagaimana dan lain-lain macamnya. Setiap jawaban itu mempunyai beberapa skor, itu dimulai dari 0 sampai 3. Jadi 0 sebagai tingkat yang paling rendah dan 3 itu sebagai nilai yang paling tinggi untuk tingkat dehidrasinya. Karena ini ada 8 pertanyaan, jadi total poin paling tinggi itu berada di angka 24. Lalu ketika semua kuesioner itu telah diisi,
maka nanti akan memunculkan sebuah halaman pemeriksaan, hasil halaman pemeriksaan. Nah, halaman ini akan menampilkan hasil dari jawaban yang telah dilakukan oleh user, yang dimana nanti user atau pengguna itu dapat melihat bagaimana skor total mereka, atau di mana skor itu bisa memberikan informasi berupa kondisi hidrasi pada tubuh mereka. Bar progresnya itu kami buat berwarna untuk menandakan apakah tingkatannya itu sudah cemas hidrasi atau masih baik-baik saja. Lalu kami memberikan beberapa informasi mengenai rekomendasi yang harus dilakukan. Juga ada deskripsi tentang dehidrasi yang tengah dialami. Hasil ini juga nanti akan disimpan di pada activity halaman riwayat pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan ini bisa dilihat kembali di bagian tempat riwayat. Nah, seperti yang tertera pada layar. Nah, disinilah halaman detail riwayatnya ini ketika kita menekan tombol lihat detail, maka kita bisa melihat kembali hasil dari pemeriksaan kita terdahulunya, yang akan menampilkan lengkap pemeriksaannya, termasuk rekomendasi yang harus kita lakukan. Dan terakhir, itu terdapat sebuah halaman info, sebuah halaman activity yang akan memberikan bacaan kepada pengguna bagaimana informasi edukasi mengenai apa saja tentang hidrasi, bagaimana kita menilai tingkat keparahan dehidrasinya, apa gejala, dan kapan harus ke dokter. Nah, mungkin segitu saja bagaimana alur dan cara kerja dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Devin. Selanjutnya ada penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Oksa Bayu. Pada Oksa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi ini yang dimulai dari mainactivity.kt. Untuk Fahrul bisa dibuka filenya. Nah, di file ini ada kode yaitu file btn mulai yang bisa dilihat pada baris ke-16. File btn mulai sama dengan find view by ID. Nah, di kode inilah ketika tombol mulai pemeriksaan itu ditekan, kode inilah yang akan membuat sebuah intent, yaitu instruksi untuk berpindah ke halaman. Kemudian aplikasi akan membuka halaman dari kuesionernya. Jadi dari dua baris kode ini saja, pengguna sudah bisa masuk ke halaman kuesioner. Selanjutnya adalah halaman kuesioner yang bisa dilihat pada questionactivity.kt. Oke. Pada halaman questionactivity.kt ini, kami membuat 8 pertanyaannya yang bisa dilihat pada baris 40, yaitu private file question list of. Nah, disinilah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan itu dibuat, yang dimana setiap pertanyaan ini diberikan ada 4 pilihan, dan 4 pilihan ini akan diberikan skor, yang mulai dari skor 0, 1, 2, dan juga 3. Semakin tinggi skornya, maka tingkat dehidrasinya akan semakin parah, sedangkan semakin rendah, maka dehidrasinya bisa dibilang ringan. Selanjutnya, mari kita lanjut ke halaman hasil pemeriksaan, yaitu resultactivity.kt. Pada halaman hasil pemeriksaan ini, aplikasi mengirim skor total ke halaman hasil menggunakan
input ekstra. Result activity nanti akan membaca skor ini dan menentukan status hidrasinya. Sedangkan untuk menentukan status dehidrasinya ini bisa dilihat, kami membaginya menjadi 4, yaitu jika skornya kurang dari 6 maka hidrasinya itu bisa dibilang normal. Sedangkan jika lebih dari 6 dan kurang dari 12 maka dehidrasi terbilang ringan. Jika kurang dari 18 dan lebih dari 12 termasuk dehidrasi sedang, sedangkan lebih dari 18 maka kami klasifikasikan sebagai dehidrasi berat. Logika yang kami gunakan itu sederhana, yaitu when dan berdasarkan skor akan mengeluarkan status dehidrasinya. Mari lanjut ke file selanjutnya, yaitu menyimpan riwayat pemeriksaan. Maksudnya menampilkan daftar riwayat, yaitu history activity. Pada file ini kami menampilkan daftar riwayat yang telah disimpan melalui dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh user. Di sini kami menggunakan daftar, yaitu history item, menampilkan item sebagai card. Adapter, history adapter.kt, mengatur tampilan tiap card. Selanjutnya adalah halaman detail riwayat, yaitu history detail activity. Sebentar. Pada kode ini bisa dilihat bahwa saat riwayat itu tersimpan, maka akan menjelaskan dari detailnya tersebut. Bisa dilihat pada baris ke-48. Nah, di sini nanti jika pengguna ingin melihat riwayatnya lagi dan ingin melihat detailnya, akan dijelaskan yaitu kondisi dehidrasi Anda tergolong baikkah atau apa gitu, sesuai dengan klasifikasinya. Jika 6 maka akan muncul penjelasan kondisi hidrasi tergolong baik. Sedangkan jika 12 akan menunjukkan beberapa tanda dehidrasi ringan, lalu 18 dan juga lebih dari 18. Penjelasan-penjelasan ini akan muncul ketika user sudah menjawab dan hasilnya akan diklasifikasikan. Selanjutnya adalah halaman info yang bisa dilihat pada info activity. Nah, di halaman info.activity inilah kami menjelaskan berbagai hal terkait dari dehidrasi. Yang mungkin ada beberapa penjelasan, yaitu apa itu dehidrasi, tingkat keparahannya apa, gejala klinisnya, dan kapan kita harus ke dokter seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, itulah mungkin beberapa penjelasan terkait file utama pembentukan dari aplikasi kami ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Oksa. Nah, dari penjelasan yang ada tadi dapat kita simpulkan mengecek kondisi hidrasi tubuh secara cepat. Aplikasi ini tentunya memiliki fitur yang mudah. Tentunya nantinya aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti menambah fitur login, menambahkan reminder minum, menyinkronkan data ke server, atau menambah mode gelap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.